Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamun alal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan utama yang kita ucapkan adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas karunia, nikmat hidayah dan inayahnya yang telah kita rasakan. Sehingga kita sebagai seorang mukmin pasti akan bersyukur atas karunia dan nikmat semuanya itu, dalam rangka sebagai wujud dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita dengan takwa itu tidak lain adalah kita selalu berusaha untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Karena dengan menjauhi larangan-larangan Allah dan menjalankan semua perintah Allah itulah maka kita menjadi orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah, menjadi orang-orang yang takwa, dan orang-orang yang takwa itu hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Karena dengan takwa itulah maka kita bisa menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi. Karena dengan takwa itulah maka kita dalam hidup itu tidak akan takut, bahkan kita lakukan bagaimanapun kondisi dan situasi yang ada. Oleh karena itulah kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama untuk menjaga takwa kita kepada Allah. Tidak hanya di lisan, yang terpenting adalah aplikasinya, wujud kita di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik kita dalam kondisi sendirian ataupun dengan orang lain. Mari takwa itu tidak hanya kita lakukan sendiri, tetapi kita lakukan bersama-sama. Kita ajak keluarga kita ajak tetangga kita ajak semuanya, sehingga semuanya orang mukmin itu menjadi orang yang takwa. Karena dengan takwa itulah maka masyarakat akan menjadi damai dan tentram serta bahagia. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu di antara ciri khas orang yang bertakwa itu adalah selalu bermuhasabah, selalu mengevaluasi diri. Karena dengan mengevaluasi diri kita dalam hal menjalankan perintah Allah, dalam hal beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, maka orang yang berevaluasi diri akan hidupnya sukses. Karena dengan mengevaluasi diri, mengoreksi apa yang kita lakukan setiap hari, baik itu dalam keadaan tertentu, mungkin menit, mungkin jam, mungkin satu hari, atau mungkin satu bulan, paling tidak satu tahun di akhir bulan Desember ini, kita mengevaluasi diri kita, bagaimana kiprah kita di dalam menjalankan agama ini, sehingga semakin hari semakin berkurang umur kita, tetapi bertambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mendengarkan para khotib, para mubalik tentang koreksi diri dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semuanya, dan wal tandur nafsum ma qaddamat, lihatlah, koreksilah, evaluasilah apa yang telah kamu kerjakan,
apa yang telah kamu kerjakan itu sudah sesuai dengan aturan Allah atau belum? Apakah yang kita kerjakan itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, sesuai dengan hati nurani kita atau belum? Mari bersama-sama kita evaluasi diri. Untuk apa evaluasi itu? Tidak lain adalah untuk ligodin, hari esok. Hari esok masa tua kita, paling tidak hari esok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wal tangdur nafsun itu adalah hisabun nafs, yaitu mengoreksi, menghisab, memperhitungkan amal perbuatan yang kita lakukan itu sudahkah pertimbangannya antara yang baik dengan yang buruk itu banyak yang baik, bahkan mungkin yang buruk itu tidak ada, terhapus karena kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan sebaliknya, banyak kemaksiatan, kejahatan yang di hadapan kita, kemudian kita menirunya sehingga tidak ada kebaikan sama sekali pada kita. Mari kita evaluasi untuk hari esok itu. Maka Allah mengingatkan pada ayat selanjutnya, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dalam menjalankan aktivitas hidup. Atau dengan kata lain, hendaknya kita sesuai dengan peraturan-peraturan agama yang kita yakini. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akidah kita harus tauhid, terhindar dari penyakit-penyakit tauhid, syirik, khurafat, nifak, fasik, harus kita jauhi semuanya. Kemudian kita wujudkan dalam amal ibadah kita. Bagaimana ibadah madhah kita kepada Allah, sudahkah sesuai dengan aturan-aturan Allah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Bagaimana sholat kita? Apakah sholat kita sudah kita tegakkan setegak-tegaknya sehingga sholat kita itu adalah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Inna sholata tansa anil fasya wal munkar. Sudahkah itu? Karena besok perhitungannya bahwa yang pertama itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka yang lain akan baik. Maka jangan dikira kalau kita tidak bisa menegakkan sholat, maka yang lain akan baik. Saya yakin itu tidak baik. Tetapi kalau sholatnya baik, ditegakkan betul, jiwa dan raganya itu benar-benar sholat, insya Allah, maka yang lain akan mengikuti. Maksudnya adalah ibadah-ibadah yang lain akan mudah kita lakukan. Dan insya Allah kita akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Sehingga bila kita akan melakukan sesuatu kemaksiatan, maka akan ditegur oleh Allah. Mungkin melalui hati nurani kita, atau mungkin lewat orang lain. Oleh karena itulah, kemudian kalau sudah kita bertakwa, tetap terpatri dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam pandangan kita, bahwa Allah akan mengetahui semua yang kita lakukan, baik itu yang kecil maupun yang besar, baik itu kita lakukan sendiri ataupun di hadapan orang banyak, maka semuanya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus ada dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita dalam beraktivitas di dalam hidup ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kalau kita perhatikan, kita bisa itibar kepada para salafus soleh, para sahabat-sahabat Nabi SAW, di mana mereka, beliau itu selalu bermuhasabah dalam rangka untuk memperbaiki diri. Misalnya adalah sahabat 4 yang menjadi khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Di dalam riwayatnya bahwa mereka itu selalu menangis setiap sepertiga akhir malam. Bahkan setiap saat mereka adalah menangis karena mereka memikirkan apa yang telah dikerjakan dan akan dikerjakan. Sehingga pada suatu saat Abu Bakar As-Siddiq itu di hadapan para sahabat yang lain,
beliau memegang lidahnya sambil mengatakan bahwa ini adalah lubangku yang besar. Maksudnya adalah ini adalah tempat kesalahanku dan dosaku. Seandainya aku boleh jadi pohon, kemudian dilumat habis sehingga tidak ada pertanggungjawaban, tetapi itu mustahil. Karena semua manusia nanti di hadapan Allah akan dipertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakannya. Kemudian begitu juga Utsman bin Affan, setiap beliau melewati makam atau kuburan, beliau menangis sampai mata airnya itu membasahi jenggotnya. Bahkan Ali bin Abi Thalib juga demikian, setiap saat menangis takut atas apa yang dilakukan. Sehingga dengan muhasabah itulah para sahabat-sahabat ini atau yang lainnya, sahabat yang lain dalam sejarah atau dalam kita baca dalam tarikhnya 100 sahabat yang masuk surga itu semuanya bermuhasabah sehingga dalam kehidupannya adalah selalu baik dan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa kita orang mukmin itu harus bermuhasabah? Karena kita punya visi dan misi yang jelas. Bahwa kita hidup itu punya tujuan hidup yang jelas. Misi kita apa? Misi kita tidak lain adalah kepengen hidup kita itu bahagia di dunia dan di akhirat. Sehingga kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan, kebahagiaan hidup di dunia, dan berikanlah kami kebahagiaan, kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Itu adalah doa yang sangat hebat. Tapi bagaimana realisasi dalam kehidupan kita? Apakah sudah sesuai dengan doa kita? Mari bersama-sama kita evaluasi pada saat ini paling tidak. Mari bersama-sama. Kalau kita berdoa minta kebahagiaan hidup dan itu adalah visi misi kita, maka orang mukmin yang punya visi misi itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun yang kita baca tadi di mukadimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Artinya, sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati, dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya, dan mereka yang tidak menyekutukan Tuhannya, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Surat Al-Mu'minun ayat 57 dan sampai dengan 60. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu hidupnya adalah min khosyati rabbihim, selalu takut. Bisa dipahami takut, bisa dipahami adalah hati-hati. Takutnya karena takut siksaan Allah dan takut melanggar larangan-larangan Allah. Hati-hatinya karena di dalam kehidupannya itu, kalau orang dulu mengatakan bahwa hidup itu di Islam itu berat, atau dalam menafsirkan ihdinas siratal mustaqim itu rambut dibelah menjadi 7, itu karena pemahaman itu ditafsiri oleh orang orientalis yang menakut-nakuti kita. Mestinya tidak demikian. Jadi mestinya tidak demikian. Mustaqim itu adalah agama Islam yang mudah dilakukan oleh manusia, karena manusia itu adalah potensi dirinya adalah sama dengan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu selalu mengabdi dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupnya hati-hati.
Maka hidupnya adalah hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena mereka adalah hanya takut kepada Allah. Karena tadi tauhidnya hanya kepada Allah bersandarkan dirinya. Sehingga mereka tidak syirik, mereka tidak kurofat, mereka tidak takhayul, mereka tidak menyandarkan kepada yang lain, baik dalam situasi dan kondisi apapun. Apalagi sekarang kemaksiatan merajalela di hadapan kita. Maka kita pagari kehati-hatian kita, keluarga kita, semuanya itu dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita tetap di jalan ihdinas siratal mustaqim tadi, di mana kita menjaga ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menyekutukan Allah itu tadi. Kemudian mereka selalu memberikan infak, peduli kepada yang lain, peduli kepada orang yang membutuhkan pertolongan, peduli kepada yang lain, di mana hal itu adalah tergugah dalam hati kita, karena sama-sama muslim, sama-sama manusianya, karena sama-sama hamba Allah, sehingga orang mukmin itu selalu merasa demikian dengan sepenuh hati, tanpa adanya perintah orang lain, tetapi karena menjalankan agama Islam. Karena itulah kaum muslimin rahimakumullah, kenapa mereka itu semuanya dilakukan? Karena besok kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita yakin bahwa hari kiamat itu pasti datang, bahwa yaumul hisab itu pasti datang, surga dan neraka itu pasti ada besok, sehingga kita merasa akan diberi dan dibalas oleh Allah sesuai dengan amal perbuatannya kita masing-masing. Karena dengan iman kepada Allah, dengan hari kiamat itulah, maka visi misi kita dalam menjalankan kehidupan itu sesuai dengan ridha Allah, yaitu mengamalkan agama Islam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian macam-macam muhasabah atau kita mengevaluasi diri itu ada dua. Yang pertama adalah sebelum mengerjakan, yang kedua adalah sesudahnya. Sebelum kita mengerjakan, kita mikir dulu apakah yang kita kerjakan itu adalah sudah sesuai dengan aturan agama atau belum. Kemudian sesudah mengerjakan, kemudian kita evaluasi. Ada 3 jenis evaluasi. Yang pertama adalah jenis ketaatan kepada Allah. Sudahkah apa yang kita kerjakan itu adalah dalam rangka ketaatan kita kepada Allah atau kepada yang lain? Kemudian yang kedua adalah jenis terhadap setiap yang lebih baik ia tinggalkan daripada yang dikerjakan. Hal-hal yang dilarang oleh Allah pasti ditinggalkan, baik itu yang ringan atau yang berat. Yang ringan itu makruh. Jadi makruh itu adalah larangan, jangan dipahami itu bukan larangan. Jadi makruh itu yang harus ditinggalkan, maka kita tinggalkan. Apalagi yang haram harus ditinggalkan. Yang sia-sia harus berusaha untuk tidak melakukan sia-sia. Semuanya dalam rangka kehati-hatian kita. Mari apa yang kita lakukan itu kita evaluasi. Itu jenis yang kedua. Yang ketiga adalah muhasabah terhadap hal-hal yang mubah dan bersifat rutinitas. Rutinitas kita makan, rutinitas kita makan, minum, bergaul dengan yang lain, di mana hal itu akankah mendapatkan keridhaan Allah atau tidak? Apakah justru malah membahayakan kita? Kalau kita makan yang tidak sesuai dengan tubuh kita, otomatis akan membahayakan kita, sehingga kita akan kena penyakit, dan penyakit itu kemungkinan membawa kita kepada maut mungkin, atau tidak mati, bahkan terus sakit sampai beberapa tahun. Kadang-kadang tidak sadar bahwa dicoba oleh Allah, diberi penyakit, kemudian tidak mau taubat kepada Allah, tidak mau mengevaluasi diri. Mari rutinitas kita evaluasi diri. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sehingga orang yang muhasabah itu selalu diakhiri dengan taubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa keutamaan dari muhasabah itu adalah satu, menghindarkan manusia dari sikap merasa paling suci,
paling taat, paling baik, paling itu semuanya. Maka kita hendaknya dengan mengevaluasi diri itu, sehingga kita merasa rendah hati, merasa tawaduk kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah menghindarkan dari sikap sombong, angkuh, congkak, bahwa manusia itu adalah tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Mengapa harus sombong? Maka melalui muhasabah itulah kita akan merasa diri kita adalah tawaduk tadi atau rendah hati. Kemudian dengan muhasabah itu akan menyadarkan bahwa kita akan menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Kita gunakan waktu itu dengan beribadah kepada Allah. Beraktivitas di dunia mesti ada manfaatnya. Itulah orang-orang yang bermuhasabah. Kemudian yang keempat adalah menenangkan hati dan mendapatkan petunjuk dari Allah. Sehingga Imam Al-Baidawi dalam tafsirnya mengatakan, bila seseorang itu selalu bermuhasabah, maka dalam kehidupannya akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dan bila mereka akan melanggarnya akan ditegur oleh Allah melalui dirinya atau orang lain mungkin. Akhirnya kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah khutbah ini kita tutup dengan surat Wal Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Yang artinya demi waktu. Kita tahu semuanya bahwa dengan waktu itu kita semuanya akan rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dua kata tidak bisa dipisahkan, iman dan amal soleh. Orang beriman itu tidak di hati dan di lisan, tetapi yang terpenting ketiga-tiganya, hati, lisan, dan amal perbuatan. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, bahwa kita menjalankan agama tidak bisa kita lakukan sendiri. Kalau kita jejak sendiri, kalau kita tegak sendiri, kalau kita menjalankan agama Islam sendiri, kemungkinan bisa runtuh dan bisa jatuh ke jurang yang tidak baik. Oleh karena itulah Allah mengingatkan dalam surat Al-Asr itu supaya kita saling menasihati satu dengan yang lain, saling tegur sapa. Hendaknya kalau saudara kita yang salah kita ingatkan, kalau saudara kita itu belum mau berbuat baik, mari kita ajak untuk berbuat baik. Karena dengan watawasaw bil haq ini, maka kita akan terjaga kekokohan kita, kekompakan kita. Tetapi itu semuanya butuh kesabaran kita. Oleh karena itulah, maka saling nasihat kesabaran juga dibutuhkan. Insya Allah dengan kita mengamalkan surat ini, maka kita akan menjadi umat yang terbaik yang digambarkan Allah dalam surat Ali Imran ayat 110 itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu. Wa tu'minuna billah. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan di dalam ketaatan kita kepada Allah, sehingga kita bisa hidup bahagia fid dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wan nahu wangtahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bima amrin bada'a fi binafsih wa sana bimalaikatihil musabbahati biqudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izal islam wal muslimin wa dilal asyirka wal musyrikin wansur ibadaka wal muakhidina wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma fa'annal bala wal waba wal wassalasila wal mihana wa su'al fitnati wal mihana ma dhahara minna wa ma batan an baladina Indonesia khosoh wa sairi buldanil muslimin amah ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.